Pemirsa, intens investigasi. Kasus hukum yang menyeret nama Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik. Perseteruannya dengan pengusaha skincare Reza Gladys seakan tak kunjung reda, bahkan semakin rumit di meja hijau. Mengingat Nikita sempat membuat surat terbuka untuk BPOM menjadi saksi ahli dalam kasus dugaan pemerasan yang dilayangkan Reza Gladys. Lantas benarkah BPOM justru menolak permintaan Nikita untuk hadir sebagai saksi ahli di persidangan? Apa alasan lembaga negara sebesar BPOM enggan memenuhi undangan tersebut? Dan di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik hingga tindak pidana pencucian uang yang menyeret Nikita Mirzani, mengapa justru sang lawan Reza Gladys tampak santai menikmati waktunya di mal, bermain di wahana permainan seolah tanpa beban? Dan seperti apa pula pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membenarkan bahwa Nikita kembali menggugat Reza Gladys terkait dugaan wan prestasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui bahwa Nikita Mirzani melalui pengacara beberapa waktu lalu telah mengirim surat ke BPOM untuk hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 September 2025 mendatang. Pihak BPOM diharapkan hadir sebagai saksi ahli dalam perkara pencemaran nama baik hingga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret Nikita Mirzani dan sang asisten. Sebagai pihak BPOM, Taruna Ikrar pun sesumbar siap bersedia hadir ke meja hijau untuk memberikan penjelasan. Namun kali ini kesediaan BPOM untuk memenuhi undangan Nikita Mirzani nampaknya batal terrealisasikan. Taruna Ikrar mengaku undangan yang ditujukan ternyata bukan dari hakim, melainkan dari pihak pribadi Nikita Mirzani. Hal ini membuat BPOM urung hadir sebagai saksi ke Pengadilan Jakarta Selatan pada 25 September 2025 mendatang. Menurutnya, sebagai lembaga negara, pihaknya tidak bisa datang sebagai saksi atas permintaan pribadi, melainkan harus atas permintaan negara dan hanya memihak kepada aturan. Mengenai surat pengacaranya Nikita Mirzani telah disampaikan ke Badan POM. Tentu sebagai lembaga negara seperti janji saya, kita konsisten dengan janji itu. Tapi karena ada aturannya, aturan karena menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan. Nah, kalau atas nama lembaga itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Ya benar kan Pak, harus permintaan hakim. Secara prinsip, pada saat kasus ini digelar, sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian saat itu. Jadi tentu dua hal itu membuat Badan POM akan memberikan jawaban konsistensi kami sesuai dengan hukum. Dan seperti bahasa saya sebelumnya, Badan POM sebagai lembaga negara harus berdiri di tengah-tengah, harus tegak lurus sama aturan dan tidak memihak ke kiri dan ke kanan, memihaknya kepada aturan yang ada di negeri kita. Bahkan ditegaskan pula, setiap produk yang terbukti berada di bawah standar wajib untuk ditindaklanjuti oleh BPOM sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan kepada masyarakat. Ada 200 ribu lebih. Ya, dan kita sudah minta pertekton dan di akhir tahun kita akan berikan laporan. Kan itu per tahun laporan kita. Ini kan udah masuki 4 ya Pak, kira-kira bakal melebihi angka itu atau bagaimana? Ya, kita melihat cenderung mengalami peningkatan. Nah, tapi berapa jumlahnya kita belum umumkan. Betulnya semuanya kan sudah ada aturannya dan kita tinggal menjalankan aturan. Yang persoalan
produk yang abal-abal tentu yang dibawa kan kalau berdasarkan undang-undang kesehatan nomor 17, semua yang produk kefarmasian termasuk kosmetik atau yang berhubungan dengan penindakan di bawah standar itu harus ditindaki oleh lembaga negara yang dalam hal ini ditugaskan ke Badan POM. Demikian juga pangan, kalau di bawah substandar sesuai dengan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 juga sama. Jadi kami bertindak profesional. Di sisi lain, Reza Gladys justru memperlihatkan kebahagiaan dalam kesehariannya. Lewat unggahan di media sosial, ia tampak asik bermain di sebuah arena games arcade di pusat perbelanjaan. Senyum ceria pun terpancar ketika ia menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Tak hanya itu, Reza juga membagikan potret dirinya saat berpose di dalam mobil kesayangannya. Sebuah momen sederhana, namun cukup menggambarkan bagaimana dirinya tengah menikmati hari dengan penuh keceriaan. Dan seperti ini tanggapan dari kuasa hukum Reza Gladys saat mengetahui BPOM menolak menjadi saksi ahli atas permintaan Nikita Mirzani. Itulah kan merupakan kewenangan Badan POM itu sendiri, ya. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sudah diatur tentang bagaimana kewenangan dari Badan POM itu sendiri. Nah, jadi kalau lanjutannya soal pendapat kami, kalaulah misalkan Badan POM ini hadir sebagai saksi ahli dalam sebuah proses Recording hukum, in progress. ya seharusnya ini berkaitan dengan Badan Obat dan Makanan, ya, sebagaimana kewenangan Badan POM yang diatur oleh Perpres 80 tahun 2017 dan aturan turunannya. Ya, tapi kalau kemudian ini menjadi satu ahli dalam dugaan tidak pidana pemerasan, ya, pendapat kami wajar-wajar saja, ya. Badan POM itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan keahliannya. Sehingga itu mungkin dasar dari Badan POM untuk melakukan penolakan. Atau dengan hal yang lain, karena memang Badan POM kan sudah menjadi saksi ahli sebelumnya dalam proses penyidikan, ya, antara institusi Polda dan Badan POM sendiri, ya. Kemudian pertimbangan lain mungkin, ya, seperti yang kita lihat di media bahwa Badan POM itu menolak karena Badan POM itu lembaga negara dan dapat dihadirkan bukan sebagai permintaan pribadi. Keahlian Badan POM itu ketika diminta sebagai ahli, maka dia harus menerangkan sesuatu tentang izin edar, ya, kemudian tentang sertifikat halal, ya, ada banyak aturan-aturannya. Contoh misalkan tentang peraturan pemerintah 86 tahun 2019, kemudian kalau nggak salah Undang-Undang 33 2014 gitu. Jadi kalau misalkan dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pemerasan, ini tidak ada koordinasinya, sehingga kalau dipertanyakan kepada kami, hadir tidak hadirnya Badan POM itu tidak berpengaruh terhadap laporan klien kami. Satu keanehan bagi klien kami dan kami juga sebagai penasihat hukumnya, kenapa terdakwa Nikita Mirzani ini sepertinya ingin sekali menghadirkan saksi ahli dari Badan POM. Sementara kalau kita kaitkan dengan peristiwa dan fakta-fakta persidangan, sebenarnya kan terdakwa Nikita Mirzani ini kalau memang kita kaitkan kepada produk, ya, terdakwa Nikita Mirzani ini sebelum klien kami membuat laporan tidak ada pernah berbicara tentang soal terkait kesalahan produk klien kami secara ketentuan hukum. Jadi kemudian apa yang akan mau ditanyakan nantinya ketika Badan POM itu hadir? Misalnya ini berkaitan dengan sidang farmasi, obat dan makanan, ya, karena tentang itu laporan dari klien kami. Apa yang sebenarnya mau dipertanyakan? Nggak ada, gitu. Nah, yang kedua, kami berpendapat seperti ini. Dulu sebelum persidangan, waktu mungkin ya awal-awal dulu, terdakwa Nikita Mirzani kan sepertinya agak kesal kepada Badan POM
dengan kemudian menyatakan bubarkan aja Badan POM. Kemudian apa juga belakangan ini mengharapkan Badan POM hadir. Ini kan tidak ada satu konsistensi terhadap satu pernyataannya. Jadi ini sebenarnya mau ngapain? Mau membela dirinya atau memang menciptakan orkestra drama baru gitu. Sementara itu, pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membenarkan bahwa gugatan untuk kedua kalinya Nikita Mirzani terkait dugaan wan prestasi terhadap Reza Gladys telah resmi masuk sejak 19 September lalu. Menurut keterangan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut kini tengah diproses sesuai jalurnya. Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menerima pendaftaran gugatan dari Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perkara didaftarkan dengan nomor 1000 dan terdaftar semenjak tanggal 19 September 2025. Adapun yang menjadi pihak yang digugat adalah Dr. Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid, dan sebagai turut tergugat PT Bumi Parama Wisesa. Sidang pertama dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober. Pokok gugatan yang diajukan oleh penggugat itu ada 15 poin. Namun antara lain itu adalah menyatakan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh penggugat 2 sesuai kesepakatan melalui chat WhatsApp sebesar 4 miliar adalah sah. Kemudian ada juga poin yang menuntut untuk tergugat membayar ganti rugi material sebesar 4 miliar, lalu membayar bunga 6% per tahun atas jumlah pokok 4 miliar, lalu ada juga membayar ganti rugi atas kerugian penggugat yang disebabkan oleh kelalaian dan kesembronoan terhitung sejak 14 November 2024 sampai dengan September 2025, sehingga selama 10 bulan dan per bulannya dimintakan sebesar 4 miliar. Lalu ada tuntutan ganti kerugian imaterial sebesar 200 miliar dan ada pula tuntutan uang paksa atau duangsom sebesar 10 juta per hari apabila tergugat lalai untuk melaksanakan putusan. Saya kira itu isi gugatan. Nanti pada sidang tersebut apakah tergugat dan penggugat itu diwajibkan hadir atau gimana Pak? Dalam setiap perkara perdata maka penggugat dan tergugat seyogyanya hadir, tapi apakah akan hadir langsung atau melalui kuasanya itu nanti akan kita saksikan dalam persidangan. Lantas seperti apa pula respon menohok pihak Reza Gladys usai digugat wan prestasi untuk kedua kalinya oleh Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi yang kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, jika sebelumnya gugatan wan prestasi dari Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys dicabut, maka kini Nikita Mirzani kembali melayangkan gugatan wan prestasi atas Dr. Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid. Gugatan wan prestasi dari Nikita dan Ismail Marzuki tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2025. Total nilai gugatan sebesar 114 miliar rupiah. Rinciannya sebagaimana tertera dalam petitum atau tuntutan yang tertera di website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pihak Nikita menuntut pihak Reza Gladys dan Dr. Ataubah Mufid agar mengembalikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang dihasilkan dari kesepakatan bersama terkait review skincare. Pihak Nikita juga meminta pihak Reza Gladys agar membayar uang ganti rugi atas perbuatan ingkar janji tentang kesepakatan bersama dalam mereview skincare.
Dan selanjutnya, pihak Nikita menuntut 100 miliar rupiah kepada pihak Reza Gledis atas hancurnya kredibilitas dan hilangnya kesempatan para penggugat dalam mencari nafkah. Jika ditotal, gugatan Nikita Mirzani tersebut mencapai 114 miliar rupiah. Sementara itu, pihak Reza Gledis melalui kuasa hukumnya, Julianus Sembiring menanggapi gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani tersebut. Pihaknya menghargai gugatan Nikita tersebut karena itu merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun menurutnya, pihak Nikita harus bisa membuktikan unsur formil dan substansil dari gugatannya, bukan unsur materialnya. Sejak gugatan Wan Prestasi dari Nikita Mirzani sebelumnya yang telah dicabut, pihak Dr. Reza Gledis menilai bahwa gugatan tersebut sebagai gugatan komedi. Sebab setelah pihaknya menganalisa bahwa gugatan Wan Prestasi sebelumnya, bahkan juga saat ini, tidak melihat ada dasar hukum yang dipenuhi. Karena setidaknya, menurut pihak Reza Gledis, dalam gugatan Wan Prestasi itu harus ada satu dasar hukum yang dipenuhi. Pihak Reza Gledis menunggu apakah pihak penggugat bisa membuktikan asas formil dari gugatan Wan Prestasi tersebut, yaitu adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat. Setiap warga negara itu kan itu mempunyai hak penuh ya dan diakui oleh negara untuk mengajukan gugatan. Ya, itu pertama yang harus kami jelaskan. Nah, yang kedua, soal kemudian pada saat sebelumnya penggugat Nikita Mirzani telah mencabut gugatannya dan kemudian kembali mengajukan gugatan Wan Prestasi terhadap klien kami, sebenarnya itu kan sah-sah saja. Ya, jadi pengadilan negeri itu wajib ya memeriksa dan mengadili perkara itu dan menerima gugatan yang diajukan oleh si penggugat. Tinggal bagaimana kalau soal dalam gugatan Wan Prestasi itu kan soal bagaimana kita membuktikan formil dan substansilnya, bukan materialnya gitu. Nah, kalau kemudian penggugat ini merasa yakin dan percaya bahwa formil itu telah dipenuhi, ya silahkan saja. Dari awal kan kami sudah sampaikan bahwa sebelumnya ini gugatan Wan Prestasi yang diajukan menurut kami kan satu gugatan yang komedi. Kenapa? Karena kalau gugatan Wan Prestasi itu harus ada dasar hukum yang dipenuhi, ya. Secara umum itu sebagaimana 1234 KU Perdata, 1243 KU Perdata, 1320, 1238, 1246 KU Perdata. Nah, kemudian setelah kami analisa pada saat gugatan sebelumnya, kami tidak melihat bahwa dasar hukum tentang gugatan Wan Prestasi yang kami sebutkan barusan itu terpenuhi. Jadi kalau kemudian pada saat itu penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut gugatannya karena dengan alasan tertentu, menurut kami itu sudah benar. Tapi kalau kemudian ini diajukan kembali gugatan yang baru, ya kami juga akan berpikir ini apakah ada ilmu baru atau strategi baru yang selama ini belum kami pahami di negara kita. Jadi ya kami juga akan melihat seperti apa dalil-dalil gugatan yang akan diajukan penggugat dalam hal ini adalah Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, seperti itu. Kami hanya melihat apakah nanti ya penggugat ini bisa membuktikan azas formil terhadap gugatan Wan Prestasi. Yang pertama, apakah si penggugat mampu ya menyajikan pembuktian tentang perjanjian yang sah antara kedua belah pihak. Ya, jadi pada prinsipnya ini sebagai referensi ya bagi teman-teman media, gugatan Wan Prestasi itu adalah gugatan antara kreditur dan debitur. Demikian juga sebaliknya, ya. Boleh juga debitur menggugat kreditur. Nah, yang jadi persoalan adalah objek ganti ruginya apa kalau dikaitkan dengan gugatan yang diajukan pada saat ini. Karena apa?
Karena kalau kita lihat dari konstruksi hukum wan prestasi, bahwa ketika adanya suatu wan prestasi itu adalah salah satu pihak itu harus lalai dalam prestasinya. Nah, ini pertanyaannya siapa yang lalai? Nah, yang kedua, kemudian kami juga bingung dari mana nanti penggugat ini menghitung untuk biaya tentang menuntut ganti ruginya. Lantas bagaimana pula dengan praktisi hukum Deoli Payumara yang menanggapi gugatan Nikita dan BPOM yang menolak untuk menjadi saksi ahli atas permintaan Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi yang kini menuju 4 juta subscribers. Di sisi lain, praktisi hukum, Deoli Payumara pun ikut buka suara. Ia memberikan tanggapan terkait langkah hukum Nikita Mirzani yang kembali melayangkan gugatan wan prestasi terhadap Reza Gladys. Tak hanya itu, Deolipa juga menyoroti sikap BPOM yang menolak hadir sebagai saksi ahli dalam perkara pencemaran nama baik yang menyeret nama Nikita. Seperti inilah analisis hukum Deolipa yang kini ikut mewarnai panasnya kasus ini, menambah babak baru dalam pertarungan panjang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Ini kan gugatan, cuman kita nggak tahu gugatan dalam rangka apa, apakah gugatan wan prestasi, apa gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan apa kan. Tapi tampaknya ini gugatan wan prestasi dengan dasar omong-omongnya di telepon kan, begitu. Artinya seolah-olah perjanjian lisan kan. Tapi sebenarnya omong-omong itu bukan perjanjian lisan, itu cuma omongan biasa. Orang take it or granted gitu kan, segala macam begitulah. Jadi tampaknya omong-omong mau dijadikan perjanjian lisan sama Nikita Mirzani, nggak bisa, jadi nggak dapet. Jadi nilainya 0 gitu, pasti ditolak oleh majelis hakim. Tapi setiap gugatan apapun juga pasti diterima. Siapapun yang menggugat dengan materi yang dirasa secara formal memenuhi posisi gugatan, ya diterima untuk disidangkan kan. Tapi kan ada gugatan yang nilainya kosong, ada gugatan yang punya isi gitu ya. Nah, kalau kita baca apa yang terjadi di gugatannya Nikita Mirzani, perdata ini yang terbaru ini gugatan kosong, sama kayak yang terdahulu gugatan kosong. Yang terdahulu kan dicabut, sekarang diajukan lagi. Nilainya berapa nilai gugatannya? 114 miliar kalau 114 miliar, itu gugatan kosong. Karena nilai keadaannya juga nggak segitu, nilai perkara pidana cuma 4 miliar, terus digugat 114 miliar, kan berarti nggak akan pernah dipenuhi oleh hakim. Jadi nggak apa-apa, gugatan kosong itu gugatan yang menjaring angin. Seolah-olah kita mau menjaring angin pakai jala, angin di ini enggak. Itu kerugian dia di penjara. Itu bukan urusannya si Reza Gladys, itu urusan negara, aparat hukum. Kan yang menahan dia APH, aparat penegak hukum kan, berdasarkan perintah negara. Begitu. Berdasarkan undang-undang dia ditahan itu. Jadi bukan kesalahannya si Reza Gladys itu. Kalau yang digugat itu ketika dia diputus tidak bersalah, dia kemudian menggugat, negara digugat, siapa? Jaksa digugat, penyidik digugat, minta ganti rugi. Nah, itu masih ada aturannya. Tapi kalau korban digugat ya nggak bisa. Kalau bicara dia 8 bulan di penjara, itu yang namanya nasib. Orang ditahan kan. Gitu. POM kan menolak hadir. Tentunya mereka punya pandangan ini nggak ada kaitannya dengan BPOM, tidak ada kaitannya dengan kasus pemerasan, makanya nggak menolak hadir. Kan BPM juga rasional juga. Buat apa kita hadir? Nggak ada kaitannya dengan pemerasan. Pemerasan, masalah obat-obatan, perizinan berbeda lagi. Jadi BPOM ya kalau dia hadir malah malu-maluin, ya kita tinggal ngomong ini ngapain BPOM hadir kan begitu. Ternyata mereka juga bukan orang bodoh kan, pintar juga. Ya kita nggak hadir lah karena nggak ada kaitannya. Jadi tolak. itu permintaan dari pihak manapun. Ya orang kan boleh minta sini jadi saksi, tapi kalau dasar hukumnya nggak ada atau legal standingnya nggak ada, ya nggak bisa. Atau kaitannya nggak ada juga nggak bisa, makanya ditolak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi yang kini menuju 4 juta subscribers.